Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita. Semoga Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran ya. 4. Cuman ini pembelajarannya gampang, yang mudah, jadi Bapak gabung saja ya. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian PJOK, setelah itu tahfiz, akidah, dan kemudian terakhir kita akan belajar SBDP ya. Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia, buka halaman 109 ya. Di halaman 109 itu sampai 112 itu menjelaskan tentang apa? Tentang prosedur teks ya, atau teks prosedur. Kemarin ya menjelaskan tentang langkah-langkah, ada judul, kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama ini adalah contoh cara merawat hewan gitu ya. Nah, di sini ada caranya, bagaimana caranya. Yang pertama contohnya itu cara merawat kelinci ya, cara merawat kelinci. Kalian yang pertama kalian harus siapkan kandang, bersihkan kandang, mandikan gitu ya. Itu merupakan salah satu contohnya. Nah, ini sudah Bapak jelaskan kemarin pada saat kalian belajar tentang pertumbuhan pada hewan ya. Pengaruh pertumbuhan pada hewan. Hanya saja kalau di langkah-langkah ini ada rinciannya. Yang pertama gitu ya, bersihkan kandangnya. Yang kedua gitu ya, kemudian berikan perawatan dengan cara memandikan seminggu berapa kali gitu ya. Kemudian yang ketiga memberikan makan berapa kali sehari gitu. Itu cara merawat, langkah-langkah gitu ya, atau prosedur teks atau prosedur. Cara merawat ayam pun sama, kemudian cara merawat ikan pun sama ya. Nah, kalian harus bersihkan akuariumnya, memberikan makan pagi, siang, sore, ataupun pagi saja, ataupun sehari sekali, ataupun 2 hari sekali gitu ya. Nah, itu caranya. Kemudian isi air sampai setengah dari akuarium gitu ya, atau bersihkan air seminggu sekali gitu. Itu merupakan salah satu langkah-langkahnya ya. Ada nomornya atau ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu, dan berikutnya itu namanya langkah-langkah. Nah, kemudian di sini kalian dijelaskan tentang tugas setiap anggota keluarga ya. Tugas di situ Bapak ingin menyinggung bahwa kalian tugasnya apa di rumah gitu ya. Tugas kalian di rumah itu belajar, kemudian membantu orang tua ya. Kemudian tugas orang tua apa? Tugas Bapak itu pasti mencari nafkah ya. Kemudian tugas ibu itu melindungi, tugas ayah itu juga melindungi ibu ya. Oke, silakan kalian catat ya. Tugas kalian ya, tugas saya gitu ya di rumah. Yang pertama kalian belajar, kemudian membantu orang tua. Contohnya ya membersihkan kamar, ya mencuci piring gitu contohnya. Kemudian yang kedua tugasnya ayah. Tugas ayah itu apa? Mencari nafkah dan melindungi keluarga. Nah, tugasnya ibu apa? Tugasnya ibu itu melayani keluarga ya. Melayani keluarga itu sangat berat ya, karena dia memberikan perhatian ya, baik secara fisik maupun kasih sayang gitu ya. Nah, itu yang berat ya bagi seorang ibu. Nah, itu tugas itu sama dengan kewajiban ya, kewajiban kalian di rumah ya.
Itu kalian catat, itu pelajaran PKN ya. Kalau tadi bahasa Indonesia tidak usah karena sudah ada di buku paketnya. Nah, sekarang kita masuk di PJOK ya. PJOK ini kalian akan belajar tentang gerak, menarik dan mendorong ya. Pasti kalian sudah lakukan ini dalam permainan sehari-hari kalian. Kalian melingkar sama teman, saling berpegangan tangan gitu ya. Kemudian menarik, saling melingkar gitu ya. Kemudian ada yang di luar, kemudian ada yang di dalam ya. Biasanya yang di luar itu menangkap yang di dalam gitu ya. Bisa jadi bergantian gitu ya. Itu namanya gerak, menarik dan mendorong ya. Bisa jadi kalian itu nanti jangan sampai ini terputus ya. Kalau ketangkap, sampai ketangkap berarti kalian kalah. Jadi kalian nanti akan mengejar seperti itu ya, bergantian. Yaitu namanya olahraganya kita gitu ya. Sudah kalian lakukan setiap hari. Nah, baik, sekarang kita masuk di pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya itu apa, Pak? Kita sudah masuk di pelajaran Asmaul Husna ya. Silakan kalian buka buku paketnya ya. Akidah Akhlak halaman bab 2 ya. Bab 2 itu halaman 15 sampai 18. Oke, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa, Pak? Di buku kalian itu ataupun di kitab dijelaskan bahwa Asmaul Husna itu nama yang baik bagi Allah, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Kita dianjurkan untuk menyebutkan nama-nama tersebut gitu ya, atau mengambil salah satu nama Allah untuk sebagai nama kita ya. Akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk menambah kata atau nama ya. Contohnya Wahab itu boleh, Muhammad Wahab gitu. Tetapi kalau Al-Wahhab itu tidak boleh. Kenapa? Al ini artinya maha itu hanya dimiliki Allah ya. Rahman, Muhammad Rahman itu boleh ya, memiliki kasih sayang gitu, Rahman. Kalau Ar-Rahman ya bukan ya, itu milik Allah gitu ya. Itu tidak boleh. Ar-Rahman itu suka memberi gitu ya. Kalau Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha pemberi gitu ya. Itu milik Allah. Nah, sekarang di Asmaul Husna ini kita belajar tentang Al-Wahhab dan Ar-Razzaq ya, di halaman 16 ya, di mana Al-Wahhab itu artinya maha pemberi karunia. Karunia itu apa, Pak? Karunia itu segala sesuatu yang Allah berikan ya. Karunia itu hampir sama dengan rezeki, cuman ini berbeda ya. Kalau karunia itu contohnya seperti ini, manusia ya diberikan karunianya oleh Allah, bisa bernafas, itu karena karunia Allah. Allah masih memberikan karunia kepada dia. Seumpama orang itu sakit gitu ya, kemudian dia sekarat ya, masuk rumah sakit ICU, kemudian dia masih sembuh, artinya Allah masih memberikan karunia kepada dia, memberikan kesempatan kepada dia ya. Kemudian kepada hewan-hewan yang berantem ataupun singa yang makan rusa gitu ya. Rusanya itu kakinya digigit, akan tetapi rusa itu masih bisa kabur, masih lari meskipun dalam keadaan pincang gitu ya. Nah, itu merupakan karunia dari Allah, yaitu merupakan hampir sama dengan rizki ya. Segala sesuatu yang Allah berikan ya tanpa kita sadari ya, di luar kesadaran kita ya. Di samping itu manusia juga memiliki tangan untuk menulis gitu ya, kaki untuk berjalan ya, mata untuk melihat gitu. Itu merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Andai saja
kita tidak punya tangan, maka kemungkinan kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk menulis. Ya, maka dari itu kita harus bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup, kesempatan ya yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mensyukuri dengan cara apa? Kita menggunakan hal-hal itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Razaqu, rizqun, ya. Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, ya. Allah itu akan memberikan rizkinya kepada setiap hambanya. Semua makhluk hidup akan mendapatkan rizki Allah, ya, baik itu hewan, ya, baik manusia, tumbuhan, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan Allah sudah atur rizkinya. Jadi kalian jangan khawatir dengan rizki Allah, ya. Kalian tidak usah mengkhawatirkan ntar saya makan apa. Yang penting kalian berusaha, berdoa, jangan diem saja, ya. Rizki Allah itu banyak di dunia ini. Selagi kamu berusaha, selagi kamu mempunyai iman kepada Allah, ya, insya Allah kamu jangan khawatir akan hidup kamu. Jangan khawatir akan rizki kamu. Semut aja bisa makan, ya. Kutu saja bisa makan, ya. Nyamuk aja bisa makan, ya, dari darah kita, gitu, ya. Apalagi manusia, ya, yang Allah berikan akal, ya. Karena jika manusia itu menggunakan akalnya, ya, untuk mencari rizki Allah, untuk berbuat baik kepada Allah, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat, ya. Akan tetapi jika manusia tidak menggunakan akalnya dalam menjalankan hidupnya, dalam mencari rizki Allah, maka dia akan lebih parah atau lebih hina dari hewan ternak, ya. Jadi kita gunakanlah akal kita, ya, gunakanlah karunia Allah ini, ya, untuk mencari rizki Allah. Jangan diam saja. Allah, rizki itu harus dijemput, ya. Rizki itu harus dijemput. Allah Maha Pengasih ini, ya, emang Allah Maha Pengasih, ya. Tapi kita harus berusaha dulu, ya, berdoa, berikhtiar, gitu, ya. Memang Allah Maha Pengasih, tapi kalau kita hanya mengucapkan seperti itu, ya, kemudian kita malas, ya, Allah pun kemungkinan nanti juga akan malas, ya. Apalagi kita jarang beribadah, ya. Nah, boro-boro, ya. Nah, tidak boleh, ya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa rizki Allah itu sudah banyak, tinggal kita mencarinya. Semua makhluk Allah yang di muka bumi sudah ada rizkinya masing-masing, ya. Oke, orang manusia aja yang beda agama saja, ya, yang perbedaan agama, padahal dalam Al-Quran orang kafir itu dilaknat, ya. Tapi kenapa orang kafir itu masih mendapatkan rizki Allah? Karena memang Allah Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih, ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi makhluk Allah pasti akan mendapatkan Ar-Rahman Allah, rizki Allah, baik itu orang Muslim, orang kafir, orang Yahudi, dan segala macamnya, ya. Tapi bedanya kalian yang mendapatkan Ar-Rahim Allah hanya orang-orang tertentu. Kasih sayang Allah hanya orang-orang tertentu. Nah, itu Ar-Razzaq, ya. Nah, sekarang tugasnya untuk akidah, silahkan kalian buka halaman 10, lingkari nomor 1 dan nomor 5. Halaman 10 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian halaman 18 kalian lingkari nomor 1. Halaman 19 kalian lingkari nomor 1. Nah, itu jadi tugasnya ada 4, ya. Oke, berikutnya terakhir ini kita akan belajar tentang lampion, ya. Lampion ini kalian akan praktek, ya. Cuman lagi-lagi prakteknya kita akan tunda sampai nunggu kalian masuk, ya. Nah, kemarin Bapak udah janji kalian praktek ke Cambah, ya. Cuman Bapak mikir 2 kali lagi apakah kalian bisa praktek ke Cambah, ya. Mungkin bisa dengan bantuan orang tua kalian, gitu, ya. Cuman Bapak gak tahu prosesnya tiap harinya, gitu, ya.
Maka dari itu Bapak pengennya prakteknya ditunda aja, yang penting kalian dapat materinya, prakteknya nanti ya semester 2. Ini pun sama ya, lampion ini sama ya, prakteknya kalian tidak Bapak pengennya kita buat bareng-bareng berkelompok gitu ya. Kemudian ada bimbingan Bapak juga gitu ya. Jadi cukup mendengarkan saja ya. Silahkan kalian buka halaman 21 ya. Ini Bapak jelaskan secara umum karena lampion itu sangat banyak ya. Bentuknya pun sangat banyak, bentuknya bervariasi ya. Bahannya pun bervariasi. Intinya bahan-bahannya itu ada kertas warna ya, ataupun kain warna gitu ya. Kemudian ada kain yang transparan berwarna gitu ya, ataupun plastik. Tapi kalau plastik kita tidak pakai ya, karena itu bahannya panas ya, mudah meleleh. Nah, di sini kita biasanya menggunakan kertas seperti ini ya, kertas manila ya, ataupun kertas karton ya, ataupun ada kertas yang tipis ya. Nah, kita pakai bentuknya kita terserah, kita mau mengikuti bentuk botol boleh ya, ataupun kita menggunakan bentuk seperti gelas boleh ya, ataupun kita mau buat seperti lingkaran boleh, terserah kemauan kita ya. Ataupun yang bentuknya seperti bambu seperti ini ya, gampang ya, tinggal kita variasiin aja ya. Tinggal kita bahan-bahannya pun seperti gunting tuh biasa pasti, kemudian lem, kemudian kertas warna, dan kemudian bahan dasarnya. Maksudnya itu polanya seperti apa. Kalau misalnya polanya seperti gelas ya, kalian siapkan gelas ya. Nah, kemudian kalau memang bentuknya segitiga, kita bisa buat dari kawat gitu ya, ataupun piramida gitu bentuknya. Kita kalau lingkaran kita bisa bikin dari kawat pun bisa ya, dari botol air mineral pun juga bisa ya, nanti digunting seperti ini ya. Nah, yang pasti itu adanya lampu listrik. Lampu listriknya bagaimana Pak? Nah, lampu listriknya itu seperti lampu biasa ya, karena memang lampion ini merupakan hiasan di rumah ya. Kita menggunakan listrik boleh Pak. Kalau pakai baterai boleh nggak? Lampu yang baterai yang seri yang kita bikin gitu ya. Nah, boleh ya kan, tapi kita itu hanya beberapa saat saja ya. Dan kita kesulitan ya, harus bisa mengatur baterainya tempatnya di mana, tempat bongkar pasangnya di mana gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan listrik gitu ya, pakai lampu yang listrik. Nah, jadi lampunya itu cukup satu saja, berwarna putih boleh gitu ya, yang bening ya. Kemudian nanti akan berwarna sesuai dengan warna yang kita miliki. Kalau warnanya merah ya berarti merah, kalau hijau berarti hijau gitu ya. Pak, boleh nggak lampion itu gak pakai kertas tapi menggunakan cat ya? Nah, boleh. Seumpama kita menggunakan bola kita lubang-lubangin, kemudian ditempelin kertas lagi, atau yang nggak pakai kertas sama sekali kita tempelin plastik ya, plastik yang kayak mika gitu ya, sampul buku gitu ya, boleh kita tempelkan. Nah, nanti akan terang ya. Nah, seperti itu boleh. Kita tidak menggunakan kertas warna, menggunakan yang jadi pun boleh, seperti botol air mineral kita gunting, kita variasi seperti ini, kemudian kita cat warnain gitu ya, boleh pun, bisa jadi juga ya. Oke, nah itu contohnya, ini beberapa contoh ya. Mungkin kalian tidak sabar gitu ya untuk membuat, mudah-mudahan saja kita nanti kesampaian ya bikinnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk punya banyak waktu untuk melaksanakan praktek yang kita tunda itu ya. Mohon maaf Bapak belum bisa ngasih praktek seperti itu ya, karena memang itu butuh dampingan, dan Bapak pengen tahu juga gitu. Kalau di rumah kan Bapak gak tahu ya, kalian dibantu siapa,
atau kalian diam-diam saja, orang tua yang ngerjakan atau kakak saudara gitu ya, bapak gak tahu. Jadi daripada hal itu terjadi pada bapak yang mikir yang enggak, lebih baik bapak nanti saja menunggu ya, sabar menunggu. Kalian pun sabar menunggu. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.